Mari saudara-saudara kita siapkan hati kita untuk memuji Tuhan, menyembah Tuhan saat ini. Kita percaya bahwa Tuhan itu selalu hadir dalam kehidupan kita. Dia penuh hati kita dengan kasih-Nya. Kita biar kita diam dalam hadirat Tuhan. Wajah-Mu, oh Tuhan.
dan ambil dalam kehidupan kami ya Bapa. Kami percaya Tuhan kasih-Mu selalu dalam kehidupan kami ya Bapa. Tak habis-habisnya ya Bapa kehidupan kami ya Tuhan Yesus. Terima kasih ya Tuhan. Ini kami ya Tuhan. selalu menyediakan dalam kehidupan kami ya Bapa. Janji-Mu selalu iya dan amin dalam kehidupan kami ya Bapa. Terima kasih ya Tuhan, kami percaya Tuhan Kau selalu menyertai dalam kehidupan kami ya Bapa. Kali ini ya Bapa, kami naikkan doa-doa kami kepada Engkau ya Bapa. Kami berdoa untuk negara ini ya Bapa, negara di Australia dan Indonesia ya Bapa. Kau berkati ya Bapa, negara kedua negara ini ya Bapa. Kami percaya Tuhan Kau berkati ya Bapa pemerintahan yang ada, sehingga pemerintahan yang ada ya Bapa menjadi pemerintahan yang takut akan Engkau. Setiap keputusan yang diambil merupakan keputusan berasal daripada Engkau saja ya Bapa. Sebut Tuhan berkat pemimpin-pemimpin yang ada ya Bapa. Kami percaya Kau pilihkan pemimpin-pemimpin yang takut akan Engkau ya Bapa.
Terima kasih ya Tuhan, kami juga berdoa ya Bapa untuk hamba-hambamu ya Bapa, semua pelayan-pelayanmu yang dimanapun mereka berada ya Bapa. Kau berkati mereka ya Bapa, sehingga mereka tetap hidup dan melayani Engkau ya Bapa. Mereka tidak goyah dan tidak undur daripada Engkau ya Bapa, tapi tetap teguhkan hati mereka untuk semangat lebih lagi melayani Engkau ya Bapa. Sungguh Tuhan berkati hamba-hambamu ya Bapa. Berkati juga gereja-gerejamu ya Bapa, gereja-gerejamu ya Bapa, gereja kami ya Bapa, gereja host, gereja Cire, Nawasu, semua gereja yang terlibat ya Bapa. Percaya Tuhan Kau berkati ya Bapa. Sungguh Tuhan, biarlah gereja-gerejamu ini ya Bapa tetap dalam track yang Kau sudah tentukan ya Bapa. Tetap dalam panggilan Kau sudah tentukan dalam gerejamu ini ya Bapa. Berkati ya Bapa untuk juga jemaat-jemaatmu ya Bapa. Kau berkati hidup mereka ya Bapa, yang sakit Kau sembuhkan, yang beban berat Engkau berikan kelegaan, yang letih lesu Kau berikan kekuatan ya Bapa. Sungguh Tuhan, bahkan ya Bapa, percaya Tuhan, mereka juga bersemangat untuk melayani Engkau ya Bapa. Berikan kesatuan hati lebih lagi untuk kami semua ya Bapa. Jadi satu unity yang sungguh dalam Engkau ya Bapa. Terima kasih ya Tuhan, berkati ya Bapa, jagai kesehatan kami, jagai lindungi kami, berkati segala pekerjaan kami, studi kami, dan semuanya ya Bapa. Terima kasih ya Tuhan. Bila sebentar kami ingin mendengarkan firman-Mu ya Bapa, sampaikan ucapan isi hati-Mu ya Bapa, sehingga apa yang disampaikan itu merupakan firman yang Kau sudah sediakan untuk kami ya Bapa. Biarlah firman ini ya Bapa dapat menguatkan hidup kami, dapat kami terima dalam kehidupan, dan kami dapat kerjakan dalam kehidupan kami sehari-hari ya Bapa. Kami menjadi contoh ya Bapa untuk orang lain, sehingga orang dapat melihat ya Bapa bahwa firman-Mu hidup dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, berkati hamba-Mu ya Bapa yang menyampaikan firman ini ya Bapa. Terima kasih ya Tuhan, kami serahkan jam-jam ibadah ini pada Engkau saja. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Selamat beribadah. Shalom jemaat House of Sacrifice yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus. Mari kita semua biar menyiapkan hati kita untuk belajar kebenaran firman Tuhan, yang biar firman Tuhan itu terus memproses kehidupan kita supaya hidup kita semakin hari semakin berkenan di hadapannya. Oke, yuk sama-sama kita mau buka di dalam Wahyu 3 ayat 1 sampai ayat yang ke-6. Wahyu 3 ayat 1 sampai ayat yang ke-6. Judul dari khotbah hari ini adalah melakukan pekerjaan Tuhan dengan sempurna. Melakukan pekerjaan Tuhan dengan sempurna. Wahyu 3. Kepada jemaat di Sardis, dan tuliskanlah kepada malaikat jemaat di Sardis, inilah firman Dia yang memiliki ketujuh roh Allah dan ketujuh bintang itu. Aku tahu segala pekerjaanmu, engkau dikatakan hidup padahal engkau mati. Bangunlah dan kuatkanlah apa yang masih tinggal yang sudah hampir mati. Sebab tidak satu pun dari pekerjaanmu aku dapati sempurna di hadapan Allahku. Sampai situ dulu, kita mau mulai merenungkan satu persatu. Saudara, ternyata Tuhan itu mereview pekerjaan kita. Kalau kita lihat dari semua jemaat-jemaat yang ada di dalam kitab Wahyu, Tuhan itu berkata, aku tahu segala pekerjaanmu, aku tahu segala pekerjaanmu, aku tahu segala pekerjaanmu. Nah, teman-teman semua, kita itu ketika kita melakukan pekerjaan Tuhan, pekerjaan untuk Tuhan, Tuhan menilai, mengukur, mereview apa yang kita lakukan. Nah, kita mau belajar dari jemaat di Sardis ini, karena jemaat di Sardis ini adalah juga jemaat yang direview pekerjaannya. Dan dikatakan di sini adalah, aku tahu segala pekerjaanmu. Engkau dikatakan hidup, padahal engkau mati. Ayat yang kedua, bangunlah dan kuatkanlah apa yang masih tinggal yang sudah hampir mati. Sebab tidak satu pun dari pekerjaanmu aku dapati sempurna di hadapan Allahku. Nah, jemaat di Sardis ini sebagian besarnya adalah orang-orang yang melayani Tuhan, punya pekerjaannya, tapi tidak pernah mengerjakannya dengan sempurna. Tidak ada yang didapati sempurna. Artinya apa? Ya mungkin melakukan sih,
masuk ke dalam bagian dari pekerjaan Tuhan, tapi nggak sempurna. Nah, sekarang kita mau bahas bagaimana caranya melakukan pekerjaan Tuhan yang sempurna. Dikatakannya sebagai pekerjaan yang sempurna itu kalau bagaimana sih? Ya, kalau mengerjakan dari awal sampai akhir, itu melakukan pekerjaan itu dengan bagus, dengan serius, dengan tuntas, kan itu sempurna, ya kan? Nah, masalahnya jemaat di Sardis adalah jemaat yang melakukan pekerjaannya tapi tidak sempurna. Tidak ada yang didapati sempurna. Nah, sekarang kita mau mulai lihat dari time frame-nya aja. Pekerjaan kalau sempurna itu kalau dari awal sampai habis dia selesaikan dengan tuntas. Dengan beres, dengan tuntas, memberikan yang terbaik untuk pekerjaan itu berarti melakukan dengan sempurna. Nah, saudara, ada hal-hal yang ternyata membuat seseorang itu tidak bisa menyelesaikan pekerjaan Tuhan dengan sempurna. Yang pertama adalah menunda-nunda. Kita punya keterbatasan di dalam menyelesaikan pekerjaan Tuhan di dalam waktu kita. Nah, menunda-nunda akan membuat pekerjaan Tuhan jadi tidak selesai. Ada banyak orang yang udah dipanggil untuk melakukan pekerjaan Tuhan dari mungkin 5 tahun lalu, 10 tahun lalu, 15 tahun lalu. Tapi menunda-nunda, jangan sekarang, nggak mau sekarang, masih sibuk, masih repot, anak masih kecil, pekerjaan belum settle, masih banyak yang harus dipikirkan, pendidikan belum selesai. Banyak sekali alasan-alasan kita untuk menunda-nunda pekerjaan yang sebenarnya harus kita mulai kerjakan dari waktu yang lalu. Tapi karena kebiasaan kita merasa bahwa melayani bisa mulai kapan saja, panggilan Tuhan bisa kapan saja, visi Tuhan biarin aja, kapan saja bisa kok itu. Nah, kita selalu punya paradigma begitu tuh. Sehingga kita selalu berpikir bahwa melayani Tuhan pasti akan selesai. Gak peduli kapanpun kita start, saudara. Gak bisa begitu. Jangan menunda-nunda panggilan Tuhan. Jangan menunda-nunda pekerjaan Tuhan. Kalau kita sudah tahu bahwa Tuhan memanggil kita specifically untuk pekerjaan itu, lakukan. Jangan menunda-nunda. Karena menunda itu membuat kita bisa kehilangan waktu untuk menyelesaikannya. Sehingga jemaat di Sardis itu jadi jemaat yang tidak bisa menyelesaikan pekerjaannya dengan sempurna. Nggak ada satupun pekerjaan yang didapati sempurna di hadapan Tuhan. Nah, kita mau lihat di dalam Lukas. Coba kita lihat di dalam Lukas ayat yang ke-61 dan 62. Dan seorang lain lagi berkata, aku akan mengikut engkau Tuhan, tetapi izinkanlah aku pamitan dulu dengan keluargaku. Tetapi Yesus berkata, setiap orang yang siap untuk membajak tetapi menoleh ke belakang tidak layak untuk kerajaan Allah. Mau ikut sih, tapi entar dulu ya. Mau ikut sih, mau sih melayani, tapi nanti dulu lah. Ada urusan keluargaku dulu. Ada urusan yang harus aku selesaikan dulu. Ada pekerjaan-pekerjaan yang harus aku selesaikan dulu. Oke, bagaimana dengan pekerjaan Tuhan nih yang notabene waktu itu jalan terus dan perlu decisions yang cepat untuk bisa menyelesaikan itu semua. Jangan menunda-nunda, karena menunda itu kita menghilangkan starting awalnya, kita menghilangkan kesempatan kita untuk mulai dari awal, dan waktu yang terbuang itu nggak bisa balik lagi. Jangan menunda-nunda.
Jangan nunggu nanti udah mulai tua baru mulai melayani Tuhan, baru mulai serius dengan panggilan Tuhan, baru mulai serius memikirkan pekerjaan Tuhan. Jangan, saudara. Justru ketika kita mulai dipanggil, saat itu juga kita langsung bergegas menjadikan pekerjaan Tuhan menjadi prioritas dalam hidup kita. Karena kita mau pekerjaan itu, tanggung jawab itu kita selesaikan secara sempurna. Nah, banyak orang di Sardis ini yang tidak memikirkan hal itu. Jadi jangan menunda-nunda lagi. Kalau kita sudah tahu apa rencana Tuhan atas hidup kita, apa panggilan Tuhan atas hidup kita, kerjakan dengan serius. Secepatnya masuk dan secepatnya mengerjakan. Jangan ditunda-tunda lagi. Nah, yang kedua, selain menunda-nunda, yang kedua adalah mengakhirinya. Kadang-kadang orang starting awalnya sudah oke nih, dari awal sudah tahu, langsung masuk ke dalam pelayanan, langsung masuk ke dalam mengerjakan pekerjaan Tuhan itu dengan serius, dengan baik, dengan antusias, dengan oke. Tapi mengakhirinya yang salah. Jadi awalnya sudah oke, di tengah jalan something happen dan akhirnya nggak bisa diselesaikan. Jadi pekerjaannya mangkrak setengah jalan. Project Tuhan mangkrak, nggak selesai. Kenapa nggak selesai? Nah, Tuhan pernah menegur orang-orang di Galatia. Mari sama-sama kita lihat yuk. Kita buka di dalam Galatia. Galatia yang ketiga, ayat yang ketiga. Atau kita mulai dari ayat yang pertama. Hai orang-orang Galatia yang bodoh, siapakah yang telah mempesona kamu? Bukankah Yesus Kristus yang disalibkan itu telah dilukiskan dengan terang di depanmu? Hanya ini yang hendak ku ketahui daripadamu. Adakah kamu telah menerima roh karena melakukan hukum Taurat atau karena percaya kepada pemberitaan Injil? Adakah kamu sebodoh itu? Kamu telah memulai dengan roh, maukah kamu sekarang mengakhirinya di dalam daging? Saudara, dia sudah mulai mengerjakan segala sesuatunya dengan roh nih. Mengerti bahwa ini baik, memulai yang ini baik karena ini sesuatu hal yang rohani. Tapi mengakhirinya dengan daging. Mengakhirinya dengan tidak baik. Hati-hati ketika kita sudah mulai dengan bagus, tetapi tidak sanggup, tidak menjaga hati kita, tidak menjaga antusias kita, tidak menjaga passion kita terhadap pekerjaan Tuhan ini. Kita bisa mengakhirinya dengan daging. Atau kalau kita tidak berjaga-jaga dengan hati kita bisa iri hati, kita bisa dendam, kita bisa dengki, kita bisa marah, kita bisa merasa bahwa tidak adil, kita bisa merasa bahwa banyak hal yang bisa terjadi di tengah jalan atau menjelang akhir dari pekerjaan itu selesai, seharusnya sempurna, seharusnya baik, tetapi nggak bisa. Kenapa? Karena kita tidak menjagai akhir dari proses itu. Nah, makanya nggak selesai, nggak sempurna. Betapa banyak kita lihat orang yang awalnya begitu semangat, antusias melayani Tuhan, tetapi diakhiri dengan sesuatu yang tidak baik. Kecewa, marah, tidak mau lagi melayani Tuhan, tidak lagi mau memikirkan akan pekerjaan Tuhan, gak mau ikut-ikutan lagi. Nah, saudara, kita mesti hati-hati. Jangan sampai ini terjadi dalam kehidupan kita. Biarlah kita yang sudah mulai dengan baik, kita akhiri dengan baik. Terus mengerjakan yang terbaik.
terus melakukan yang terbaik, terus mengerjakan, mempersembahkan yang terbaik bagi Tuhan kita. Karena ini pekerjaan yang mulia, ini panggilan yang mulia. Bisa melakukan pekerjaan Tuhan, bisa melakukan panggilan Tuhan, itu adalah satu hal yang mulia yang kita bisa kerjakan untuk pencipta kita. Itu bukti dari kita mengasihi Tuhan dengan segenap hati kita. Nah, makanya itu saudara, jangan menunda-nunda, jangan juga patah semangat. Akhiri terus dengan baik. Sama seperti Paulus yang bisa berkata, aku telah menyelesaikan garis akhir. Nah, kita mesti tahu bahwa Tuhan itu ketika menugaskan kita, dia menganggap kita, dia telah mempertimbangkan bahwa kita sanggup mengerjakannya. Karena itu lakukan sampai garis akhir, sampai selesai. Jangan ditinggal di tengah jalan. Banyak pekerjaan-pekerjaan Tuhan yang ditinggal di tengah jalan. Jangan. Terus kerjakan dengan semangat, terus kerjakan dengan gigih, terus kerjakan dengan kokoh, dengan baik. Ada Roh Kudus yang selalu menyertai kita. Kita nggak pernah dibiarkan kerja sendirian, selalu ada Roh Kudus. Nah, saudara, ayo kita bekerja dengan serius, mulai dengan bagus, akhiri dengan bagus. Nah, itu baru sempurna di hadapan Tuhan. Pekerjaan yang Tuhan bisa dapati selesai kok kalau di tangan Dia. Tuhan bisa mempercayakan sebuah tanggung jawab, dan tanggung jawabnya itu bisa diselesaikan dengan sempurna dari A sampai Z, dari awal sampai akhir pekerjaannya selesai sempurna. Nah, jemaat di Sardis ini adalah jemaat yang ditegur Tuhan karena tidak pernah didapati pekerjaannya sempurna. Sebagian besar dari orang-orang yang melayani tidak pernah selesai dengan tugas dan pekerjaan yang Tuhan berikan dalam hidup mereka. Jangan sampai itu terjadi dalam kehidupan kita. Oke, yuk sama-sama kita mau buka kembali di dalam Wahyu 3 yang tadi. Wahyu 3. Kita mau lanjutkan ayat yang ketiga. Karena itu ingatlah bagaimana engkau telah menerimanya dan mendengarnya, turutilah itu dan bertobatlah. Karena jikalau engkau tidak berjaga-jaga, aku akan datang seperti pencuri dan engkau tidak tahu pada waktu manakah aku tiba-tiba datang kepadamu. Tetapi di Sardis ada beberapa orang yang tidak mencemarkan pakaiannya. Mereka akan berjalan dengan aku dalam pakaian putih karena mereka adalah layak untuk itu. Ayat yang kelima, barang siapa menang, ia akan dikenakan pakaian putih yang demikian. Aku tidak akan menghapus namanya dari kitab kehidupan, melainkan aku akan mengaku namanya di hadapan Bapakku dan di hadapan para malaikatnya. Siapa bertelinga, hendaklah ia mendengarkan apa yang dikatakan Roh kepada jemaat-jemaat. Ada beberapa orang yang terus-menerus menjaga kehidupannya, berjaga-jaga. Sambil berjaga-jaga tidak mencemarkan dirinya, mereka terus mengerjakan pekerjaannya dengan sempurna, dengan baik. Nah, orang-orang ini adalah orang-orang yang layak, yang dikatakan Tuhan mereka tidak akan dicoret, tidak akan dihapus namanya dari kitab kehidupan. Yang artinya dengan mereka menjaga hidupnya, berjaga-jaga atas hidupnya, tidak mencemarkan dirinya, mengerjakan pekerjaan mereka dengan sempurna. Hanya beberapa orang aja. Mereka ini adalah orang-orang yang layak. Mereka ini adalah orang-orang yang dikategorikan orang-orang yang menang. Nah, saudara, ayo menang di dalam melayani Tuhan. Ayo menang di dalam melakukan pekerjaan Tuhan. Lakukan bagian kita dengan semangat. Lakukan bagian kita dengan sempurna. Jangan berhenti di tengah jalan.
Mulai dengan baik, akhiri dengan baik. Mulai dengan roh, akhiri dengan roh. Jangan biarkan daging ini jadi satu hal yang menjadi fokus kita. Karena daging itu selalu mengentertain diri kita sendiri. Selalu kepentingan kita sendiri. Tapi biar roh kita yang menyala-nyala melayani Tuhan. Biarlah roh kita menyala-nyala melayani Tuhan dengan semangat, melayani Tuhan dengan gembira, dengan sukacita. Karena kita tahu bahwa dengan menjaga habit seperti itu, kita akan menjadi orang yang menang. Dan kita layak untuk menang. Saudara, ayo kita sama-sama mau pastikan hidup kita layani Tuhan dengan semangat. Selesaikan setiap pekerjaannya dengan sempurna. Selesaikan setiap pekerjaannya dengan baik. Karena Tuhan menginginkan kita untuk menjadi pelayan-pelayan Tuhan yang sanggup mengerjakan tanggung jawabnya itu dengan baik. Lakukanlah bagianmu dengan sempurna. Lakukanlah tugasmu dengan sempurna. Dan kau akan jadi orang-orang yang berkemenangan. Amin, saudara. Mari sama-sama kita tundukkan kepala kita dan kita mau berdoa. Bapa di surga, terima kasih Tuhan Yesus untuk firman Tuhan yang sederhana hari ini Tuhan. Kami mau belajar Tuhan untuk menghargai setiap tanggung jawab yang kau berikan dalam hidup kami Tuhan. Kami mau semangat melayani Tuhan. Kami mau semangat mengerjakan pekerjaan-Mu Tuhan Yesus. Kami mau semangat menyelesaikannya juga Tuhan dengan sempurna, dengan baik Tuhan Yesus. Kami tidak mau menunda-nunda Tuhan Yesus setiap kali ada tanggung jawab yang kau berikan dalam kehidupan kami Tuhan Yesus. Tapi kami mau menganggap itu Tuhan sebagai satu anugerah Tuhan. Kalau kau masih memakai kami Tuhan untuk mengerjakan pekerjaan-Mu Tuhan Yesus. Kau memberkati umat-umat-Mu yang mendengarkan hari ini Bapa. Biar kasih sukacita yang daripada Allah Bapa, cinta kasih yang daripada Tuhan Yesus Kristus, persekutuan indah bersama dengan Roh Kudus boleh menyertai kehidupan kita semua sampai Maranatha. Tuhan Yesus datang yang kedua kalinya untuk menjemput kita semua. Amin, amin, amin. Tuhan Yesus memberkati. God bless.